pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis.
sini mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya yang pertama saya bersyukur kepada Bapak Gembala, Bapak Peter yang sudah memberikan kesempatan buat saya tentunya untuk ada di tempat ini dan tentunya akan menyampaikan kabar baik ya. Sebab pesan dari Bapak Gembala untuk tahun ini jangan ada kabar-kabar yang tidak baik ya, tentunya kabar yang baik. Kabar dari sorga tentunya. Amin Bapak Ibu. Ya saya akan melanjutkan ya sebenarnya waktu doa malam ya. Enggak melanjutkan secara ini sih, cuman saya teringat dengan Pastor Umbu tahun 2003 tahun inilah tahun 2023 tepatnya ya. Kita harus mengalami apa Pak? Saya harus berubah. Nah Bapak Ibu Saudara saya juga mungkin hal-hal yang sepele. Kita ini kan sudah sepakat ya jam 10 itu ibadah dimulai. Betul apa betul? Nah saya belajar dari awal saja saudara ya. Saya mau belajar tepat waktu ya. Bagi saya memang tidak mudah ya, hal sepele tidak mudah. Ya, apalagi Pak Umbu mempunyai 5 gerbong, mempunyai 5 anggota yang semuanya cewek semua ya. Ya kalau perempuan kan lebih lama ya kalau mau berias ya kan. Nah itu saya aja yang satu aja luar biasa. Harus sabar saudara ya. Apalagi Pak Umbu 5 menanti. Oh 4 sorry. 4 ya. Itu perlu kesabaran yang luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara saya tidak akan melanjutkan itu. Cuma saya melihat bahwa mari kita dengan hal-hal sederhana kita juga bisa merubah diri ya. Setuju Bapak Ibu? Nah hari ini firman Tuhan akan saya beri judul ya. Biasanya saya nggak pernah ada judul tapi sekarang saya kasih judul. Ya judulnya kasih ya. Kasih itu sebuah power, sebuah kekuatan ya. Apabila kita punya kasih ini saya percaya ya. Saya dan saudara dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Ya. Tentunya kenapa kita bisa mengasihi Tuhan, kenapa kita bisa melakukan firman Tuhan. Yaitu kalau kita jujur itu sebenarnya kekuatan dari Tuhan yang saudara percayai ada dan tinggal di dalam hidup saudara. Seperti lagu tadi Bapak Ibu ya, saat percaya Tuhan bekerja. Wah luar biasa itu. Terima kasih Bu, WL yang luar biasa. Saya banyak mendapat berkat dari pujian tadi. Ternyata terkadang untuk hal percaya ini saja kita ini masih ngambang saudara. Padahal dari awal Tuhan Yesus itu sudah menyampaikan ya ada di Yohanes ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini luar biasa. Jadi percaya itu ada kaitannya dengan kekekalan. Dan dari percaya ini saja saudara kalau diperhatikan ya. Coba ketika Bapak Ibu Saudara mendapat persoalan yang sangat rumit seolah-olah nggak ada jalan keluar ya. Ketika saudara kembali bahwa oh iya Tuhan itu Allah yang sanggup untuk menyelesaikan persoalan hidup ini. Syaratnya kita harus percaya. Kalau saudara meletakkan kepercayaan itu sungguh-sungguh, berarti dengan surrender, penyerahan ya secara total, saya yakin Tuhan itu akan bekerja. Saudara pasti dimampukan untuk menjalani persoalan hidup ini. Ya Pak ya Bapak Ibu. Kasih ya tadi kembali ke awal, kasih itu nggak bisa diteorikan ternyata ya. Kasih itu harus dialami, harus kita ini mengalami. Nah kalau kita sudah mengalami kita bisa mendefinisikan kasih itu seperti apa. Tapi kalau saudara ya belum pernah mengalami, maksudnya mengalami pengalaman ya kita ini diselamatkan oleh Tuhan untuk perkara-perkara di dunia ini. Dan itu dijadikan sebuah momentum ya, oh iya ya Tuhan itu memang ada, Tuhan itu memang nyata, Tuhan itu memang bekerja. Nah itu saudara
akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ini. Baik, mari kita buka bersama-sama di Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Ini ayat yang tidak asing ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Intinya Bapak Ibu, pembaharuan budi ini terjadi terus menerus. Dan sebenarnya ayat ini itu sudah dikutip sama orang-orang dunia sana, orang-orang di luar Tuhan. Atau mungkin jelasnya begini, teknologi informasi ya kan, itu yang pertama kali ya, misalnya surat menyurat apa segala macam, itu kan pertama, kalau ini saya nggak ngalami, cuman cerita aja, melalui apa, burung merpati, saya nggak ngalami yang seperti itu. Tapi yang kedua setelah itu kita lewat pos, betul ya Bapak Ibu ya. Saya ngalami ngirim uang aja harus pakai wesel ya, pakai wesel ya. Wah itu nunggu berhari-hari saudara ya. Terus kemudian setelah itu ada yang namanya telegramnya. Terus saya ngalami pager juga ya, sebelum ada HP, ada pager. Pager itu cuma informasi, kalau kita bawa pager itu cuma bunyi titit-titit, kita buka. Nah itu tiap tahun, tiap periode itu ada pembaharuan ya dari informasi. Dan yang terakhir sekarang kan luar biasa ya teknologinya. Di dunia, belahan dunia manapun begitu ada berita kita langsung bisa ngelihat. Ini adalah pembaharuan yang sedemikian rupa. Nah, dengan kita bagaimana Bapak Ibu? Pembaharuan dari segi kerohanian kita tentunya ya. Ya, banyak orang ya sudah lahir baru tetapi jarang ada yang hidup baru. Sebab manusia tidak mau memperbaharui budinya. Nah, ini yang susah Saudara ya. Orang yang tidak mau memperbaharui budinya itu orang yang susah ditegur ya, orang yang susah dinasehati ya, itu tidak mau memperbaharui budinya. Itu salah satu bagian terkecil saja. Mungkin ada yang lebih banyak lagi. Dengan kata lain, manusia tidak mau mengubah pandangannya sehingga sekalipun sudah lahir baru tetapi tidak melakukan hidup yang baru. Nah, kita percaya bahwa kita ini sudah ciptaan baru ya. Betul apa betul? Kalau kita beriman, kita ini sebenarnya ciptaan baru ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya kan? Sepenuhnya kita ini ciptaan baru. Apa tandanya? Coba di Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Dia Allah kita. Ya. Kita ini yang dulunya manusia, ya manusia terus menjadi anak Allah. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Nah, pembaharuan budi kita akan terjadi kalau ini betul-betul kita imani. Ya, kita imani itu seperti apa? Kalau kita anak Allah, tentunya kita ini mencerminkan karakter anak Allah. Ini enggak gampang Saudara, ini perlu proses ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kejadian saya dan saudara sehari-hari itulah yang sesungguhnya ya. Apakah kita ini anak-anak dunia atau anak-anak Allah, itu kelihatan dari sikap hati saudara. Jadi sebagai orang percaya itu perlu meninggalkan pola pikir ya yang duniawi ya. Sekali lagi bahwa orang Kristen pada umumnya kalau cuma sekedar KTP, sekedar berorganisasi ya,
itu sulit untuk meninggalkan perkara-perkara duniawi. Ini akan terlihat ya, kita ke gereja juga ke gereja, persekutuan ya persekutuan. Ini dasarnya karena hanya apa? Seperti kewajiban ya. Bukan ini apa dari kesadaran bahwa kita ini sebenarnya ciptaan baru, manusia baru. Bukan karena saya takut dengan Pak Gembala kalau saya nggak datang ke apa persekutuan atau ke gereja, tetapi takutnya itu takut kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa hal ini tidak mudah saudara ya. Sekali lagi kita terus belajar. Saya pun terus belajar untuk hal tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri-ciri orang ya, ciri-ciri orang, tanda-tanda orang ya, orang yang sudah lahir baru. Itu tentunya pertama, ya ini bagian kecil saja ya. Ketika Bapak Gembala kita yang menunjuk saya anggaplah sebagai leader di suatu komunitas, kebetulan ada di JKI BPCC ini, ya tentunya tanggung jawab apapun yang sudah diamanatkan kepada saya, itu tentunya harus saya kerjakan dengan baik. Ini secara lahiriah Bapak Ibu ya, harus dikerjakan dengan baik. Nah kalau amanah ini kan sebagai amanah saudara ya, amanah itu apa ya? Tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai leader. Ya kalau secara lahiriah ya seperti jabatan gitu kan, seperti jabatan itu seorang pastor ya, pendeta atau apapun lah gitu. Sebenarnya kan di Alkitab nggak ada saudara pastor, pendeta dan lain-lain. Adanya imam dan raja-raja ya. Nah kalau kita mengambil bagian itu sebagai imam itu meliputi leader juga, pimpinan juga. Ini tentunya kita juga harus menjadi sebuah teladan ya. Bagi leader, mau nggak jadi teladan? Nah sekali lagi jadi teladan juga tidak gampang saudara ya. Kalau cuma sekedar jabatan seorang pendeta kita bisa menipu diri, kita bisa pura-pura baik. Betul atau betul? Sebagai WL, sebagai singer, main musik, bisa saja bersandiwara ya di dalam menjalani hidup ini. Ya pura-pura baik, pura-pura khusuk, pura-pura wah serius sekali. Tetapi Tuhan melihat apa saudara? Sikap hati kita. Nah sikap hati ini jauh lebih penting ya daripada hanya sekedar kita ini dipuji. Pak siapa sih yang gak senang dipuji? Saya aja senang kalau saya ini. Siapa yang gak senang dipuji saudara? Semua pasti senang dipuji. Tapi jangan sampai ya pujian ini membawa kita terbang tinggi sehingga kita sombong. Sebab apa? Kalau di Korintus 13 salah satunya, mungkin bisa dibuka itu. Kasih itu sabar, ya kan? Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut dan tidak sombong. Nah, tadi ya dari awal bahwa kasih itu adalah sebuah power, sebuah kekuatan ya untuk kita bisa melakukan ya setiap perintah dari firman Tuhan. Tetapi kalau ada sombong, tidak sombong ya lawan katanya kan sombong. Itu nggak ada kasih saudara. Nah tadi juga disampaikan segala sesuatu ini itu kan harus ada sukacita Bapak Ibu ya. Sukacita itu dasar sebagai orang percaya. Hidup tanpa sukacita, kalau tadi lagunya kalau tidak bisa sukacita, jangan-jangan nggak ada Tuhan Yesusnya. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Sekarang gimana ya, orang nggak ada sukacita pasti ada dosa. Dosa itu yang mengkat hubungan kita dengan Tuhan. Saat itu ketika kita ada di dalam dosa pasti gelisah saudara. Betul nggak saudara? Nggak ada sukacita. Nah kalau dikatakan, oh itu nggak ada Yesusnya. Masa nggak mau dibilang begitu? Ya bertobat saudara ya. Bertobat adalah kunci utama. Ini sangat membedakan dengan ini saudara ya. Pelajaran-pelajaran ahli-ahli Taurat saudara ya. Kenapa ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus itu selalu bertentangan terus ya. Bayangkan kalau ahli Taurat
Ada di Yohanes 8 ya sepertinya ya. Seperti perempuan yang kedapatan berzina. Coba di Yohanes 8 ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Next. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkukkan pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau zaman Musa, ya, ahli-ahli Taurat itu kalau ada sesuatu yang ketangkap berbuat dosa, saat itu juga penghukuman itu dilakukan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang dia katakan bukan menghapuskan atau bukan meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus menggenapi, ya, dengan kasihnya serta kuasanya tentunya dia mengatakan, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya apa Bapak Ibu ya? Kasih Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Kesempatan apa? Untuk bertobat. Kesempatan itu adalah sebuah momentum yang baik ya. Kesempatan itu ya, momentum yang harus kita ambil ya. Mungkin bahasa ininya kronos ya. Jadi itu betul-betul kalau Bapak Ibu dan saya itu benar-benar gunakan kesempatan itu, Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Pembaharuan budi itu akan terjadi di dalam hidup kita. Ya Pak ya Bapak Ibu. Jadi bertobat ya. Nah sekarang ya Tuhan Yesus itu melihat responnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Responnya perempuan ini apakah betul-betul dia meninggalkan hal demikian dan terus bertobat ya. Bertobat dalam arti tidak mengerjakan itu lagi. Nah, kalau hukum Taurat ya, itu bahasa bebasnya begini Saudara. Segala sesuatu kalau tidak ketangkap dengan manusia ini tidak ada hukumannya. Coba kalau tadi si perempuan tadi tidak ada yang tahu, apa yang terjadi? Ya biasa aja, nggak ada cerita seperti ini. Nah, bagaimana saudara dan saya? Ketika saudara dan saya berbuat dosa, orang tidak ada yang tahu. Tetapi yang tahu siapa? Yang tahu Tuhan, saudara. Kita boleh ada di tengah sini ngomong, bahkan bisa menasehati saudara-saudara. Saudara bisa mimpin pujian sampai jemaat itu bisa nangis-nangis. Tetapi kalau sikap hati saudara ya masih ada menyimpan dosa, nothing. Ya. Jadi Tuhan hari ini ingatkan saya betapa pentingnya sikap hati ya untuk menjalani kehidupan ini, tentunya ketika firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita ini melakukan. Kita boleh melakukan firman Tuhan, kita datang ke gereja, datang ke persekutuan, datang di Kersel, dimanapun saudara berada. Tetapi kalau sikap hati saudara dan saya masih ada sesuatu, entah itu pengen dilihat orang, pengen dikatakan saudara baik, dan seterusnya, saat itu juga saudara itu tidak berkenan loh di hadapan Tuhan.
Tuhan itu benar-benar melihat hati. Itu banyak sekali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu terus ya mengingatkan bagaimana hati kita. Bahkan di Amsal 4 ayat 23 katakan, apa itu Bapak Ibu Saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi sekali lagi bahwa kalau orang-orang perjanjian baru, orang yang sudah sadar bahwa kita ini ciptaan baru, tentunya kita juga dimampukan untuk menjaga hati kita. Sekali lagi bahwa untuk perkara kekekalan itu bukan perkara lahiriah ya yang kita kerjakan, tetapi dasarnya adalah bagaimana sikap hati saudara, ya sikap hati yang benar tentunya itu akan termanifestasi secara lahiriah. Tetapi kalau hanya secara lahiriah itu tidak ada poinnya di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak sebenarnya cerita-cerita yang ada di Alkitab, salah satunya mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan tidak lepas kita sebagai orang percaya. Bahkan di ulangan pasal yang ke-6 ya. Mungkin bisa di ini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, sebelum Yesus mengajar untuk mengasihi Tuhan Allah kita, itu jauh sebelumnya itu sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Israel, bangsa Yahudi zaman dulu, kalau saudara baca itu sampai ke bawah, itu untuk diajarkan kepada anaknya itu berulang-ulang saudara. Berulang-ulang itu sampai menggurat ya, menggurat itu hatinya sampai tergores kira-kira begitu. Kalau saya dulu yang berulang-ulang diajarkan saya itu apa saudara? Babi haram, babi haram, babi haram. Beribu-ribu kali sampai saya benar-benar enak ngelihat daging babi saudara. Karena apa? Itu kalau haram versi saya dulu, haram itu barang yang najis. Barang yang menjijikkan saudara. Dan itu diulang-ulang. Kenapa? Diulang-ulang sampai menggurat, sampai saya ini benar-benar maaf Bapak Ibu Saudara ya. Bukannya terus saya ini sekarang wah percaya Yesus semua makanan oke, enggak juga saudara. Saya berjuang saudara untuk makan babi itu. Bukannya saya enggak doyan, saya doyan. Tapi perjuangan saya itu luar biasa saudara. Harus milih-milih dulu. Saya kalau melihat cara masaknya dulu, bahkan saya itu sampai kapan hari ada acara ulang tahun karena bakar-bakar babi, saya sampai turun sendiri dan saya nusuk-nusuk sendiri, saya bakar sendiri, itu yang saya makan. Kadang saya nggak percaya dengan masakan orang lain. Karena sudah terus menggurat Bapak Ibu ya. Babi haram, bayangkan saudara, haram itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menajiskan. Itu terus ada di dalam otak saya berpuluh-puluh tahun. Nah, saya kembali kepada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Ini juga diajarkan berulang-ulang ya. Nah, ini tidak akan terjadi apabila kita, ya saya dan saudara itu tidak mengalami saudara. Jadi kasih Allah, mengasihi Tuhan seperti apa kalau nggak bisa ngalami, mana kita bisa cuman istilah saja Bapak Ibu, cuman pengetahuan saja ya. Ya saat ini kita belajar dulu pengetahuan ya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Ini diulang di perjanjian baru Bapak Ibu. Di Lukas di mana aja ada ya. Seperti pertanyaan ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ada di Lukas ya 10 ya. Enggak usah ada ditampilkan. Itu juga pertanyaan ya, pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan ya. Dia bertanya, guru gimana sih supaya mencapai atau memperoleh hidup kekal ya kan? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, itu sebenarnya yang jawab sih orang Taurat sendiri. Dia Yesus itu orang-orang Yahudi itu kan cerdik ya. Jadi dibalikkan aja. Apa dong yang dibahasa, apa yang kau baca di sana? Di Tauratmu itu apa yang kau baca di sana? Nah, dia sendiri ahli Taurat itu yang membacakan karena dia pengetahuannya luar biasa, cerdas-cerdas. Ya dia jawab dengan santai aja. Kasihlah Tuhan Allahmu. Wah benar. Ya kalau udah benar ya udah lakukan seperti apa yang tertulis itu. Nah, karena judulnya kalau di Lukas hanya mencobai, ya akhirnya ya dia nggak ada ngerespon selanjutnya. Dia tanya yang lain, kan gitu saudara ya. Itu kan judulnya orang Samaria yang murah hati, ya perikopnya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara kita bukan seperti itu, tetapi kita ini fokus. Kalau Tuhan hari ini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kita harus paling tidak pernah punya pengalaman ya. Pengalaman ya. Ya kalau saya sebenarnya banyak secara lahiriah, saya pernah ditabrak mobil saudara. Yang nabrak adalah om saya sendiri, itu enggak sampai terlindes itu bagi saya itu adalah momentum. Momentum di mana Tuhan itu masih memberi kesempatan bagi saya untuk bertobat. Itulah wujud kasih Tuhan. Ya. Mungkin saudara punya pengalaman yang lain. Kalau itu ya engkau jadikan sebuah momentum, mungkin saudara terbelit persoalan atau terbelit hutang yang seharusnya nggak bisa saudara lunasi. Ternyata Tuhan ya campur tangan ya seperti tadi lagunya tadi ya. Ketika kita percaya Tuhan bekerja. Nah, hal itu kalau saudara lolos dari situ itu satu poin ya engkau jadikan bahwa itu momentum. Oh iya, sebenarnya itu kan sebuah sebuah konfirmasi aja kan, konfirmasi Tuhan kepada kita. Ini loh, aku ada, aku itu hidup loh, aku itu bekerja loh di dalam hidupmu. Nah, kalau hal yang demikian kau jadikan sebuah tolok ukur bahwa oh iya, Tuhan itu sudah mengasihi saya. Kan tidak sekali dua kali, ini kan sering pasti terjadi di dalam hidup saudara. Nah, bertolak dari situ saya percaya untuk saudara mengasihi Tuhan Allah dengan segenap itu saudara akan dimampukan. Amin Bapak Ibu. Tanpa ada dasar seperti itu, hanya di pengetahuan saja saudara ya. Saudara mengasihi Tuhan ya karena di Alkitab ada tulisan mengasihi Tuhan. Mungkin dengan cara-cara yang salah. Mungkin menurut saudara kalau sudah memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, ya anggapan saudara aku sudah mengasihi Tuhan. Tunggu dulu. Segala itu lahirnya dari hati saudara. Tidak salah memberikan persepuluhan, persembahan dan lain-lain. Tapi kalau sikap hati saudara karena titik-titik ada sesuatu ya nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara tahu betul ya, oh iya ya Tuhan itu sudah terlebih mengasihi, mau memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, mempersembahkan tubuh kita pun ya kalau untuk pelayanan, untuk apapun, kalau memang hanya untuk kemuliaan Tuhan, it's okay. Tapi kalau hanya untuk pamer, untuk kita dapat pujian, ya bukan ada di sini tentunya ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Mari kita sebagai leader, sebagai pelayan Tuhan, tentunya kita tidak hidup seperti itu, namun kita lebih dari itu. Mengasihi Tuhan itu benar-benar dari sikap hati kita. Sebenarnya banyak lagi ya contoh-contoh seperti itu. Contoh ada di Lukas 18 Bapak Ibu ya. Lukas 18 ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya atau selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzinah, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui... Selanjutnya ya. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, saya akan menggarisbawahi ketika Tuhan Yesus bertanya tentang anak muda ini, seorang pemimpin ini. Anggaplah itu sebagai kita, ya kan, leader kita ini kan juga pemimpin ya. Saya percaya ada jawaban pertanyaan terus dijawab, wah sejak muda itu sudah dia lakukan. Ya berarti artinya dia sudah tua dong pemimpin ini. Ya, logikanya kan gitu ya. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ya. Dia suruh menjual semua barang miliknya, terus dibagi-bagikan kepada orang miskin, kemudian suruh mengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana seandainya nih, pemimpin tadi, ya kan, aduh tak jual deh semua. Dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akhirnya kalau itu terjadi, dia tadi hidup kekal tadi diterima enggak saudara? Dia nikmati terima, Dia loh sudah nuruti perkataan Tuhan Yesus loh. Halo? Tentunya tidak saudara ya. Kan perkara lahir aja itu kan. Tuhan tuh melihat sikap hatinya ya. Sekali lagi, sikap hatinya. Kalau hatinya itu tidak rela, tidak tulus, apa artinya? Ya. Sekali lagi bahwa sikap hati itu jauh lebih penting. Contoh misalnya, saya ngambil contoh ya di Alkitab saja saudara. Kan ada itu janda yang miskin memberi 2 peser. Itu disuruh apa enggak saudara? Enggak ada yang nyuruh saudara. Tapi Tuhan yang komentar, ini loh, dia itu mempersembahkan itu lebih dari yang datang ini loh. Kalau orang kaya memberikan dengan kelebihannya, ya biasa aja, ya kan? Punya aset miliaran, ngasih perpuluhan 2 juta, ya nggak masalah. Apa itu? Nggak ada artinya. Nah, kalau si janda miskin ini memberikan dengan kekurangannya. Mungkin di dunia ini, memberikan dengan kekurangannya itu kalau memang benar-benar tidak ada ya dorongan yang kuat kasih Allah ya. Kasih Allah itu apa sih? Kasih Allah itu firman-Nya plus ada kekuatannya, ada powernya untuk tadi apa? Melakukan firman Tuhan. Memberi adalah bagian daripada firman Tuhan. Betul atau betul? Kalau kita, kalau sudah judulnya ayo memberi gitu, aduh rasanya udah ogah-ogahan. Aduh, kalau judulnya apa-apa, ayo kita menabur itu, aduh kayaknya berat sekali ya. Nah ini sebenarnya juga tolak ukur bahwa kita ini itu belum mampu bersyukur saudara. Ya termasuk saya tentunya sekali di sini. Makanya hari ini itu jadikan tolak ukur Tuhan, aku mau. Sebenarnya dari sikap hati saja ya, Tuhan aku mau. Dan percaya tentunya Tuhan itu akan bekerja. Nah, bekerja untuk memampukan. Nah ini saya ingat waktu presiden pertama kita, Soekarno ya. Waktu 17 Agustus 1945 dia memproklamirkan bahwa bangsa Indonesia itu merdeka. Ya, itu memproklamirkan itu penting saudara ya. Tapi apa realitanya?
Tahun 50 aja Jogja masih diduduki oleh Belanda. Masih ada penjajah. Tapi presiden kita luar biasa. Pokoknya proklamirkan dulu. Demikian juga kita orang percaya. Kita itu harus memproklamirkan dulu terlebih dahulu. Sebuah firman Tuhan, sebuah kebenaran yang mungkin secara mustahil untuk kita lakukan. Kita harus bilang aja, Tuhan aku mau yang ini Tuhan. Tapi dengan kesungguhan, bukan karena retorika. Harus sungguh-sungguh. Nah, saat itu Tuhan itu bekerja. Ketika Tuhan bekerja pasti Tuhan akan memampukan kita. Amin. Nah, kalau sudah demikian, kita tahu, oh iya, perkara lahir, perkara yang dilihat orang, perkara-perkara kita dipuji orang, kalau kita melayani Tuhan, itu segala sesuatu yang sebenarnya tidak ada poin di mata Tuhan. Nah, kita tinggalkan seperti itu. Kita melayani memang benar-benar untuk Tuhan. Bahkan perumpamaan kurang jelas bagaimana. Tuhan bilang kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri enggak. Artinya apa? Sebenarnya kita melakukan segala sesuatu memang pure untuk Tuhan. Ini tidak mudah, sekali lagi bahwa mari kita belajar ya bersama-sama bahwa apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita lakukan memang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita setiap saat, setiap waktu ya itu memperbaharui budi kita ya. Setuju? Budi ya itu ada kaitannya dengan mungkin etika ya segala macam secara lahirnya itu kita harus perbaharui. Kalau kita memang jadi leader ya kita memang jadi leader yang profesional. Kita jadi leader yang benar-benar di mata Tuhan itu ada poinnya ya. Jadi lengkap, sempurna. Ini adalah sebuah proses ke sana saudara ya. Memang kita semua di sini belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna mungkin ya Tuhan sudah panggil kira-kira begitu ya. Siapa yang sudah siap saudara ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau ini semua Bapak Ibu Saudara dan saya ya ada di dalam role itu, saya yakin hidup saudara dan saya di dunia ini aman ya. Aman dari apa? Aman dari persoalan ya. Maksudnya apa? Ya kalaupun ada persoalan itu kita bisa melewati. Karena kita percaya kepada Tuhan yang saat ini ada di dalam hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan itu kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan. Jadi orang lain nggak tahu ya nggak masalah. Mungkin dari perkara-perkara ya kesetiaan saudara di dalam melayani Tuhan. Mungkin dari hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang dianggap ya remeh-temeh lah gitu. Ya mungkin kalau saya Bapak Ibu Saudara yang mungkin melayani di senior di Manula, ya saya setiap bulan datang kepada mereka. Ya kebetulan bersyukur juga ya gereja ini memberikan sembako. Nah ini momen yang bagus ya. Menurut saya itu bagus sekali. Artinya apa? Saya ada di situ itu karena nggak kemurahan Tuhan. Itu benar-benar saya nggak bisa saudara. Saya ini sebenarnya sifatnya tuh nggak mau ke tempat yang oma-oma apa sih sepertinya kalau jiwa saya itu nggak seneng jujur saudara ya. Ngapain juga saya ini kan sebenarnya kalau kesombongan saya ini sebenarnya bisa kok khotbah, saya bisa kok menginjilin orang, saya bisa. Tapi kenapa kok Tuhan tuh sampai sekarang terus saja setiap bulan ke oma-oma, udah rentah saya. Nah ini saudara, bagi saya ini momen yang bagus untuk saya melayani Tuhan saudara ya. Ya maaf mungkin ya bukan, ya kalau dikatakan hari ini pamer ya maafkan ya. Saya minta maaf terlebih dahulu. Memang dulu sebelumnya itu saya sebenarnya perkara ini itu ditegur Tuhan, saudara, jujur ya. Awalnya saya ini, kenapa saya mengatakan saya tuh nggak suka seperti itu. Aku mendingan ngasih uang Pak Agung anter ini. Itu Pak Agung ada saksinya. Itu berjalan lama. Ternyata Pak Tuhan tegur, apa artinya kamu melayani cuman uangmu yang jalan. Saat itu Pak Agung, stop Pak Agung, aku aja yang anter. Itu ada ceritanya saudara, jadi bukan hal seperti itu. Makanya perkara sederhana ini saya harus taat dan setia. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya sudah menyampaikan khotbah ini tapi tidak terbuka sama sekali. Saya sebenarnya mungkin sudah jauh hari itu
kebetulan di komunitas saya di Kepaon itu ada persekutuan ya. Nah kebetulan ada ketuanya. Nah ketuanya sudah tua dan sakit-sakitan. Dia nelpon sebelumnya, Pak Ishak, tolong nanti untuk bulan Januari ini siapkan firman Tuhan. Oke siap, saya selalu siap ya. Biar Pak Gembala atau siapapun kalau bawa firman ya siap. Saya siapkan ini sebulan yang lalu ini saudara. Terus sudah begitu kemarin malam ada persekutuan. Ternyata si bapak ini awalnya manggil saya. Gimana sudah siap? Oh sudah siap. Tapi nggak apa-apa, saya aja deh. Ya puji Tuhan gitu. Kalau gitu nanti saya persiapkan untuk untuk minggu ini gitu. Ternyata Tuhan hari ini berbicara lain saudara ya. Saya belajar mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya. Demikian saya percaya firman Tuhan pada siang hari ini tentunya bisa memberkati saudara.